Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Hadia dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Hari ini di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan dan asas pendidikan. Landasan pendidikan adalah pijakan yang menjadi pegangan dalam setiap kegiatan pendidikan, dasar analisis kritis terhadap kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Landasan pendidikan sendiri dibagi menjadi 6 macam. Macam yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang dimana menelaah masalah pokok dalam pendidikan tentang apa itu pendidikan, mengapa pendidikan, apa tujuan dari pendidikan, dan lain sebagainya. Dan landasan filosofis itu ingin mengetahui bagaimana manusia memikirkan kehidupan secara keseluruhan, apakah kehidupan yang baik, dan bagaimana pendidikan dapat membantu mencapainya. Yang kedua adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis sendiri merupakan peristiwa sosial yang berlangsung dalam latar interaksi sosial, upaya dan proses saling mempengaruhi antara individu yang terlihat di dalamnya. Ingin mengetahui bagaimana dampak masyarakat pada pertumbuhan anak, apakah kekuatan belajar di luar sekolah, dalam keluarga, dan lingkungan masyarakat, termasuk pengaruh TV, games, dan sebagainya. Tempat tertumpu dan menentukan, mengarahkan, dan mengembangkan kebijakan serta praktik pendidikan. Yang ketiga adalah landasan legalistik atau landasan hukum, yang dimana menghindari benturan kebutuhan dalam kebijakan dan praktik pendidikan. Hak dan kewajiban pelaku pendidikan terpelihara, perlindungan hukum bagi penyelenggara pendidikan. Yang keempat adalah landasan kultural, yang dimana pendidikan bagian dari peristiwa budaya. Kebudayaan dilestarikan dan dikembangkan melalui pendidikan. Pendidikan diselenggarakan menyesuaikan budaya setempat. Kebijakan dan pengembangan pendidikan harus memperhitungkan faktor sosial budaya agar tidak menimbulkan kegoncangan budaya. Yang kelima adalah landasan psikologis. Landasan psikologis adalah pendidikan yang melibatkan aspek kejiwaan manusia. Landasan psikologis tertuju kepada pemahaman manusia berkenaan dengan proses belajar manusia. Ingin mengetahui khususnya apa yang terjadi apabila belajar harus dilakukan seseorang untuk menjadikan belajar terjadi setiap hari di dalam kelas. Yang keenam adalah landasan ilmiah dan teknologi. Iptek merupakan bagian utama dalam pendidikan. Pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengembangan iptek. Perkembangan iptek harus diakomodasi dalam pendidikan. Nah, setelah itu kita akan membahas asas-asas pendidikan. Apa itu asas-asas pendidikan? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 3 Pasal 4 ada 6 prinsip penyelenggara pendidikan. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan sendiri diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidik diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas didik dalam proses pembelajaran. Pendidik diselenggarakan dengan mengembangkan budaya, membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Pendidik sendiri diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Selain itu, pendidikan sendiri, landasan pendidikan itu
terbagi memiliki faktor dalam tujuan proses pendidikan atau pembelajaran itu memiliki faktor dan tujuan. Tujuan proses pembelajaran pendidikan itu ada 7, bukan 6 ya. Yang pertama adalah mengembangkan potensi. Bagaimana kita mengembangkan potensi dalam pembelajaran dan pendidikan. Yang kedua adalah menumbuhkan kekuatan spiritual, yang dimana bagaimana kita belajar melalui proses keagamaan. Yang ketiga adalah pengendalian diri. Yang keempat adalah kepribadian. Yang kelima kecerdasan. Dan yang keenam adalah akhlak mulia. Dan yang ketujuh adalah keterampilan. Keterampilan itu bagaimana? Keterampilan itu bagaimana cara kita atau bakat kita dalam proses pembelajaran atau pendidikan. Nah, dalam proses pembelajaran itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada input pendidikan, output pendidikan, dan proses pendidikan. Proses pendidikan pun memiliki faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu dibagi menjadi 6 macam, yaitu pendidik, peserta didik, anggaran, sarpras, administrasi, dan kurikulum. Dalam faktor internal itu ada apa saja? Ada 7 poin. Yang pertama adalah politik, teknologi, ekonomi, agama, sosial, budaya, dan keamanan. Selain itu, dalam asas pendidikan itu macam-macam asas itu ada 3. Yang pertama, Tutwuri Handayani, belajar seumur hidup, kemandirian dalam belajar. Yang pertama, ada 3 semboyan asas, yaitu Ingarso Sang Tulodo. Artinya, menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang sekitarnya. Yang kedua adalah Ing Madiom bangun Karso. Artinya, seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan semangat atau mendorong semangat tersebut. Sedangkan Tutwuri Handayani adalah seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Yang kedua adalah belajar seumur hidup. Apa itu maksudnya dari belajar seumur hidup? Belajar seumur hidup itu memiliki 3 poin ya. Poin yang pertama, asas belajar sepanjang hayat, lingkungan pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat itu mempengaruhi proses pendidikan. Yang ketiga adalah lembaga penanggung jawab pendidikan seperti dinas pendidikan atau organisasi yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah asas kemandirian belajar. Bagaimana cara belajar siswa aktif dan bagaimana cara pendidik mengajar, bagaimana motivator, itu adalah asas kemandirian dalam belajar. Bagaimana cara kita sendiri memproses pembelajaran itu agar kita paham. Di sini pun landasan pendidikan dan asas pendidikan itu memiliki masing-masing 4 perbedaan, yang dimana perbedaan yang pertama itu adalah landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang dijadikan dasar atau titik tolak dalam mencapai tujuan pendidikan. Asas pendidikan adalah suatu kebenaran yang dijadikan dasar atau tumpuan dalam perencanaan dan praktik pendidikan. Landasan adalah kebenaran yang diyakini sebagian kelompok. Jika dicontohkan dalam urusan agama, landasan itu ialah Al-Quran dan Al-Hadis. Apabila itu asas, maka itu adalah mazhab. Asas pendidikan adalah kebenaran dalam pendidikan yang diakui secara global, semisal sifat dasar murid yang menerima pendidikan dan guru sebagai sosok yang informatif.
Setelah itu, sekian dari saya. Apabila ada salah materi atau salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.